karena saya punya duda. Apa? Bukan lagi kemurahan. Dia duda setia, Ya, siap. ditinggal pergi sama istrinya bersama kekasih barunya. Apa sih kepedihan saya? Kepedihan saya adalah kok negara ini merdeka sudah lama, karena pemimpinnya nggak pernah nengok dapur warga. Kenapa Kang Deddy tahu? Karena Kang Deddy kerjanya keliling kampung, ketemu tukang cuanki. Kang Deddy sekali-kali suka ketemu Bondon. Maka ke depan setelah Pilpres Februari 2024, kebijakannya harus dirubah. Kantong duit di tiap desa harus penuh. Rakyat bebas berobat. Yang di Jakarta kuli, manggul, jatuh ketika manggul, keseleo, kakinya patah, boleh datang ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Walaupun warga Purwakarta, bawa KTP, Anda berobat di situ sudah ditanggung oleh pemerintah kabupaten. Sampurasun Darama Tos Armam teu acan Tos Mam teu acan Tos Mam teu acan Apan nyaho nu di dieu teh duda kudu datang ka dieu candalahar. Pan kuduna mah datang ka dieu teh geus dalahar, mun bisa mah mawa timbel. Mak nyambelkeun. Gaduh beas keneh. Gaduh beas keneh. Gaduh artos. Gaduh salaki teu. Anu randa umurna 40 tahun ke handap. 40 tahun ke handap. Tanyakan janda Ya. karena saya punya duda. Apa? Bukan lagi kemurahan. Dia duda setia, Ya, siap. ditinggal pergi sama istrinya bersama kekasih barunya. Hei. Dan ternyata kenapa istrinya pergi bersama kekasih barunya? Ya udah. Udah, Pak. Siap. Ini adalah penata tari, koreografer terbaik di Jawa Barat. Salah satu karya yang fenomenal adalah tari Maung Lugai. Ini beliau yang membuat tarinya, dan itu diakibatkan karena istrinya lugai di bawah lelaki lain. Nyambung ya. Nyambung. Lugai. Udah duduk sini Pak. Aku duduk, Pak. Saya. Iya. Bu. Bu. Bahagia teh hirup? Bahagia teh? Aku bisa melihat kebahagiaan wajah dari kaum wanita yang ada di hadapanku ini. Dari mana terlihat kebahagiaannya? Dari pacaran wajahnya yang makin lama makin mengkilat. Di balik mengkilatnya wajah ada jeritan suaminya. Karena jatah rokok dibelikan skincare. Dan sekarang itu terjadi manusia dua alam di Indonesia ini.
terutama kaum wanita, wajahnya karya Korea, beheungna siga Afrika. Ayo keprok akhirnya sering bener. Karena banyak teman-temannya yang glowing, hasil glowingnya kulantaran ngajual pare menang derok. Leres tak? Nah, jadi hari ini saya mengundang ibu semua itu untuk mengingatkan pada para pemimpin, para pejabat untuk segera mengingat ibunya. Betul nggak? Karena besok adalah hari negeri kita disebut Ibu Pertiwi. Tanah Sunda disebutnya Sunan Ampel. Tanah Sunda itu disebutnya Sunan Ampel. Bahwa alam ini adalah laksana seorang wanita, seorang perempuan, maka gunung harus diperlakukan sebagaimana menghormati wanita, air harus diperlakukan seperti menghormati wanita, tanah harus diperlakukan seperti menghormati wanita. Ketika gunung sudah tidak dihormati, sawah sudah tidak dihormati, laut sudah tidak dihormati, maka kejadiannya seperti kita ini, pabrik loba, perumahan loba, tapi kabeh nu batur, urang dinyana kasisi geus teu kabagian juru-juruna acan. Cek ibu teh geus deak dijual. Apa sih yang diingatkan? Yang diingatkan itu adalah setiap orang harus memuliakan ibu. Karena setiap orang harus memuliakan ibu, maka negara wajib untuk memfasilitasi ibu. Saya boleh lihat tayangan di YouTube saya kemarin, kisah tukang cuanki. Waktu saya bertemu tukang cuanki, tiba-tiba ada seorang ibu yang ngejar saya, minta uang untuk ongkos kemoterapi ke rumah sakit Hasan Sadikin. Wajahnya sudah tertutup oleh kanker. Iya. Apa sih kepedihan saya? Kepedihan saya adalah kok negara ini merdeka sudah lama, kok pemerintahan ini banyak, ada camat, ada kepala desa, ada bupati, ada gubernur, ada menteri. Kok ngurusin yang satu gitu aja nggak bisa? Kok ongkos harus nyari kemana-mana, sedangkan pejabat tiap hari bikin acara menghabiskan uang puluhan miliar? Kenapa itu terjadi? Karena pemimpinnya nggak pernah nengok dapur warga. Karena pemimpinnya tidak pernah melihat kisah janda-janda tua. Karena pemimpinnya kebanyakan berburu janda. Kenapa Kang Deddy tahu? Karena Kang Deddy kerjanya keliling kampung, ketemu tukang cuanki, tukang cilok, tukang cilor, tukang cincau. Kang Deddy sekali-kali suka ketemu bondon. Kenapa harus ditemui? Dia juga rakyat kita, jual diri karena lapar, jual diri untuk biayanya sekolah. Lebih terhormat dia daripada pemimpin jablay, jual negara untuk kepentingan keluarga. Nah, jadi kenapa ini terjadi? Sistemnya salah. Bagaimana sistemnya salah? Dana desa ada, peruntukannya salah. Dana di kecamatan ada, peruntukannya salah. Dana di kabupaten, peruntukannya salah. Dana di provinsi ada, peruntukannya salah. Maka ke depan, setelah Pilpres Februari 2024, kebijakannya harus dirubah. Kantong duit di tiap desa harus penuh.
tapi penuhnya untuk ngeberesin masalah-masalah seperti ini. Negara nyiapin jaminan kesehatan bagi warga, tapi selama warga sakit di rumah sakit, yang nungguinnya harus disiapin duit oleh negara. Berobatnya gratis, tapi sak pamajikan gering urang eureun macul, duit teu boga, budak eureun sakola bekalna eueuh. Balik dari rumah sakit tambah parah sakitnya. Kenapa? Karena rumah disita oleh Bang Emo. Bener nggak? Bener nggak? Harus dibenerin nggak? Harus dibetulin nggak? Harus. Ke depan kas desanya harus benar, tapi kepala desanya juga harus harus perhatikan masyarakat. Tiap hari keliling rumah warga. Kas desanya diisi komponen bantuan sosial. Kepala desa masuk ke rumah warga, di situ sakit gak punya ongkos, cabut dompet, panggil Abang Kesra, bayarin, segera kirim ke rumah sakit, ongkosnya siapin. Bener gak? Percaya nggak? Ini bisa terwujud, percaya nggak? Percaya, karena saya dulu pernah jadi bupati dan melakukan itu dalam setiap hari. Dulu saya jadi bupati, HP-nya hidup 24 jam, warga boleh SMS, warga boleh WA. Kalau menemukan kasus ada rakyat yang meninggal karena tidak dirawat di rumah sakit dan kepala desanya tidak membantunya, cuek, maka gaji kepala desa saya hentikan selama 6 bulan. Kenapa? Karena pemimpin diminta pertanggungjawaban nanti di alam akhir adalah kepemimpinannya. Sholatnya rajin, oke. Puasanya rajin, oke. Hajinya tiap tahun, oke. Umrohnya tiap waktu, oke. Tapi kalau rakyatnya mati karena tidak berobat, sholatnya dipertanyakan, hajinya dipertanyakan, puasanya dipertanyakan. Kenapa? Karena pemimpin sholatnya harus bisa mencegah kekejian dan kemunkaran. Rakyatmu jual diri jadi bondon, itu pemimpin bertanggung jawab. Kenapa rakyatnya dibiarkan mungkar, pemimpinnya diam saja? Saya bikin sayembara, sing saha, ya siapa yang punya anak mengalami gangguan kejiwaan, bawa ke kantor bupati, saya beri 2 juta ngalut. Wow, ini anak saya Pak stres, ini anak saya gila Pak, suka ente. Kenapa kamu? Seminggu diputusin pacar, ima karek-karek gelo. Nah, ini siapa yang paling menderita di negeri ini adalah ibu. Siapa? Ibu. Suami berhenti kerja, siapa yang paling menderita? Ibu. Diberi duit, dikasih uang sebulan 500.000, harus beli beras, beli minyak goreng, ikan asin, sayur asem, bayar listrik, bayar cair, budak jajan. Coba dete tahu kok kerokok jeung salaki. Ari penting kudu ngalayan sakit, tapi tidak esok lambok. Benar gak? Benar gak? Iya. Coba ima dilana. Sekarang harga tuh pengasuh baby sister tuh 5 juta, tukang masak 3 juta, nusa sapu di imah beda deui 3 juta, hiji kentah 3 tambah 3 genep tambah 5 11 juta eta ngurus imah. Ibu bayangkeun ngalayanan ongkoh kudu nyusuan ongkoh, nges nyusuan isukan kudu bang nyangukeun ongkoh, nges bang nyangukeun kudu bang nyetrikakeun, mang nyusuhkeun, ngelapan kaca, rumah piring, aduh isuk-isuk nongeng penting kudu nongeng. Aduh, apa yang membuat ibu-ibu bertahan rumah tangganya? Apa? Sabar, tawakal, nampi karena takdir, tumamprak karena kadar, keun bae salaki penghasilan leutik oge, nu penting mah budak berkah, jadi tentara, jadi polisi.
ayeuna keun bae kuring, ayeuna tukang babu, tukang tanur, tukang naktak, tukang munak, keun bae awak hideung renggung ge. Nu penting mah anak isukan pake to jeneng. Doa ibu yang seperti itulah yang mengatakan. Tapi orang perempuan yang hitungan, duit wae bubar. Ganti ieu menang salaki ieu, ganti ieu menang salaki ieu, menang salaki ieu, akhirna setruk kabeh. Benar nggak Bu? Jadi siapa pahlawan Indonesia? Pahlawan Indonesia adalah kaum ibu. Kaum ibu. Kaum ibu. Kalau tidak ada ibu-ibu yang masak sendiri di rumah, anak-anak kita terlantar. Kalau tidak ada ibu-ibu yang masak di rumah, suami kita kelaparan. Kalau tidak ada ibu-ibu yang bisa ngurusin keuangan dengan baik di rumah, dijeje-jeje, disempal-sempil, tapi kan baheula mah nini aing jeung inung aing nuna duit ge dinu behana kutang. Tapi eta nini baheula nu nuna duit na kutang, teu boga gaji tiap bulan, ngawariskeun sawah, ngawariskeun kebon, ngawariskeun imah, teu ninggalkeun hutang. Ayeuna generasi Z nu ayeuna nu sakolana luhur, ngomongna pinter, HP-na alus, kuotana cukup, ngawariskeun hutang ka Bank Emok, ka bank keliling. Benar tak? Pinjam bank keliling dibayar ku Bank Emok. Kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Bedanya satu, dulu ibu kita pikirannya di bawah rasanya, hari ini rasa di bawah pikirannya. Maka perempuan itu kekuatannya dirasa, di hati. Di hati, karena perasaannya kuat, suaminya sembunyi dimanapun punya selingkuhan baru. Kapan? Jadi ini peran kaum ibu. Ini ibu. Untuk itu diperlukan pemimpin yang memuliakan seorang ibu. Memuliakan seorang ibu, memberikan jaminan bagi kaum ibu. Satu, jaminlah kehamilannya, tapi kehamilan yang ketiga. Jamin dong. Dari mulai kehamilan bulan pertama sampai bulan ke-9-nya, di sampingnya sudah ada bidan yang mendampingi, rumah sakit rujukannya, ambulan yang membawanya, dokter yang akan melayaninya, bidan yang akan mendampinginya ketika kelahirannya terjadi. Anaknya lahir langsung tertawa. Kenapa anaknya lahir langsung tertawa? Karena dia bahagia. Seluruh kehamilan dan kelahirannya sudah dijamin oleh negara. Maka anaknya lahir, projo langsung hahaha. Iya kan? Bahagia. Andai kata, nauzubillah, ada ibu yang meninggal karena penyakit bawaan ketika melahirkan, misalnya dia jantung, tetapi negara memfasilitasi dari A sampai Z, dari 1 sampai ke 100, maka dia meninggalnya dalam keadaan bahagia dan tenang. Teruntuk pemimpinku tercinta, kutinggalkan dunia ini dengan penuh cinta. Kulihat senyuman dokter di sudut kamarku, kulihat senyuman perawat di samping tempat tidurku, kunikmati obat dalam setiap waktu, kulihat suamiku menungguiku di balik tempat tidurnya tanpa ada kegelisahan, kulihat anak-anakku tenang karena mendapat jaminan. Kutinggalkan dunia ini untuk sementara karena aku telah menikmati kebijakan negara yang melindungiku sepanjang masa. Terima kasih oh cinta, teruslah engkau jadi pemimpin sepanjang masa. Aing teh maklum lagi kasmaran sama ibu kelinci. Jadi kalau Anda ingin menjadi penyair, maka jadilah orang yang lagi jatuh cinta. Karena orang jatuh cinta itu bicaranya tertata, bajunya wangi, mandinya sehari 3 kali, dompetnya habis terkuras. Jadi itu, nah ini kan senyum, terus siga ayeuna gering, aya ambulan desa, awa bensinan. Bener tak?
dibawa ke supir ambulannya tadi gaji. Akhirnya minta duit, diminta duit negeri, terus melotot. Saya tetap boro-boro bere kasih ya. Pan aing itu boga. Saya supir ambulan ge, aing tuh gimana anak pamajikan. Aing teh dibare duit. Coba aing teh dibare jam sostek, ribut di jalan. Ambulannya tuh pakai gas. Dan ambulan desa di Indonesia mah hampir ambulan di Indonesia kebanyakan hari ini nggak dilengkapi oleh alat, nggak ada alat untuk oksigen, pemicu jantung, ambulan hunkul, muik kosong, perawat pendamping, asal naik, begitu turun til mobil tepi ke rumah sakit, barang dituntun dicokotin, ngespain. Itulah Indonesia. Itulah Jawa Barat. Ke depan harus segera diperbaiki, disempurnakan, dilanjut kepemimpinan yang baru, yang mencintai yang sayang pada kaum ibu, yang menjadikan ibu-ibunya adalah istrinya. Seluruh rakyatnya adalah istrinya. Seluruh rakyat adalah ibu negaranya. Biarkan aku tanpa istri disebut duda, tapi aku akan memperhatikan seluruh nasib wanita. Betul tidak Pak? Betul. 4 duda hidup. 4 duda? Iya, duda hidup. Duda? Duda dong. 4 duda? Duda. Duda? Iya, hidup duda. Duda. Nanti presidennya mau duda? Duda. Presiden duda nomor berapa Pak? Pak. Oh, keprok atuh. Hidup duda. Ya. Oh, saha Bu nu duda? Saya. Sok sebutkan Bu. Saha nu duda? Saha? Saha nu duda Bu? Oh sudah betul. Nah, ngaku deui. Maka 2014 Presiden duda. Bila perlu nanti suatu saat gubernur pun duda. Biarkan Ibu Kelinci nanti menikah setelah terpilih jadi gubernur. Sorry. Ya Bu, sehat? Ajeng nu dianggo uning aya serata naon? Aing. Jadi saha presidenna? Prabowo teh presiden? Presiden? Kang Deddy Mulyadi DPR RI? Nomor sabaraha? Nomor hiji partai Gerindra. Nomor Prabowo nomor sabaraha? Iya, Wilujeng. Aya hiji deui pun anak. Ieu mah sanes duda. Sanes bujana. Anak tuh amana tuh aya. Oh ganteng. Waduh. Kasih mik. Kadian. Ai DPRD provinsi teh birunya. DPR RI kuningnya. Pami ieu mah bujangan penggemar janda. Kumpakannya sakumpal. Ini kemarahan saya sebetulnya Pak. Iya. Ya kan? Ya. Kalau ini mah bujangan penggemar. Kenapa? Sok aja. Kenapa anak ayah paling besar? Ini ibunya dulu di Kerawang, di Teluk Jambe, meninggal ketika usia 3 bulan. Kakeknya kerja dulu di Bapenda, Kabupaten Karawang. Jadi kita di Jeuna di Karawang. Anaknya rada hidung-hidung saeutik. Mana yang atuh hebat. Pertanyaannya adalah umur berapa A? 24 tahun. Turun menuju nakas. Pertanyaannya adalah anak Deddy Mulyadi, anak paling pertama, Kasep, ganteng, insya Allah jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Insya Allah Kapayuna bisa jadi Bupati Purwakarta. Gitu. Pertanyaannya adalah kenapa anak ganteng usia 24 tahun kok menyenangi wanita umur 41 tahun? Urusan rasa kan. Hah? Yang tegas dong, jawab pada kaum ibu. Urusan rasa kan itu. Apakah tidak rugi hidup cuma sekali, tidak pernah tidur bersama seorang gadis cantik, ujung-ujung tidur bersama wanita 41 tahun, anak 2?
rugi ya. Kenapa tidak rugi? Tidak rugi karena kan kebahagiaan itu hanya individu yang merasakan. Kebahagiaan itu hanya individu yang merasakan. Apakah tidak iri melihat ayahmu 21 tahun? Kebahagiaan ayah yang merasakan, kebahagiaan ayah yang merasakan. Kebahagiaan ayah yang merasakan, kebahagiaan AA yang merasakan. Biarkan ayah bersama gadis muda dan AA bersama janda setengah tua. Begitu, tidak masalah. Tidak merasa jodoh yang tertukar. Tidak merasa. Enggak merasa. Perempuan itu kan makin lama makin tua. Laki-laki itu usia 35 tahun tuh ganteng. Usia 40 tahun ganteng-ganteng. Bener nggak? Ketika AA usianya 40 tahun, nanti si Mami, istri AA, umurnya 57 tahun. 57. Apakah AA tidak akan tergoda dengan wanita-wanita baru yang ada di sekitar AA? Apa? Jawab. Nggak bakal dong. Kenapa nggak bakal? Umur itu persoalan angka. Ada. Terus? Hari ini mah tuh udah beda. Kalau zaman dulu mau kolot-kolotan, dan sekarang mah tuh banyak reka-reka, banyak perawatan. Soal rasa itu tidak bisa dibuktikan dengan. Tapi banyak ganteng, dipuja orang, baligonya di mana-mana. Tipis untuk tidak tergoda. Apakah tidak akan kecapekan itu akibatnya nanti? Piribut. Bagaimana? Enggak. Benar nih. Benar. Nah, nanti aja jadi anggota DPRD provinsi. Ini ibu-ibu bersedia nggak sebagian gajinya untuk nolong orang-orang yang susah? Bersedia. Mau nggak kayak ayah keliling rumah orang miskin? Mau, bersedia. Mau nggak dalam setiap waktu mengorbankan waktunya meninggalkan keluarga demi rakyatnya? Bersedia. Bersedia nggak penghasilannya suatu saat tidak diberikan pada istrinya karena dirasa cukup, lebih baik dibangunkan rumah-rumah orang miskin? Bersedia. Apakah istrinya sudah dibikin komitmen seperti itu? Komitmen. Kalau tidak dibikin komitmen nanti digugat. Siapa yang gugat? Bukan gugatan, investasi bodoh. Sudah jangan diceritakan. Toh yang lalu sudah berlalu, mari kita bangun masa depan. Iya, Betul tidak, Bu? Betul. Toh tinggali tuh, tinggali. Ya Maula Akbarnya. Kerang, Bu? Nomor sabaraha DPRD Provinsi nate? Nomor sabaraha? Nah, Deddy Mulyadi nomor sabaraha? Partena? Presidena? Mata cakap. Alhamdulillah. Keprok deui. Mudah-mudahan dina dinten ieu teh hiji enjing hari ibu. Jangan lupa yang ibunya sudah meninggal, datanglah ke makamnya untuk berziarah, menyampaikan doa. Bagi mereka ibunya yang ada, minimal berucap salam dan penuh kehormatan dan khidmat. Jadi kalau ditanya Ari Kang Dedi apa senjata hidupnya, apa doa yang paling utamanya, siapa guru spiritualnya, siapa guru ekonominya, maka saya akan menjawab indungkuri, ibu saya. Kenapa dia masuk ke kampung sampai di pagar-pagarnya dibikin indah, bentuk rasa hormat bagi ibu saya. Kenapa di sini ditata sampai ke ujung, bentuk rasa hormat bagi ibu saya? Agar ibu saya di alam akhirnya, dulu dia buta huruf, dulu dia sering lapar, dulu dia sering berpuasa, dulu dia sering menangis, dulu dia menahan seluruh emosinya, mengurus anaknya yang 9. Hari ini bahagia, air mataku terbayar sudah, karena anakku hari ini banyak membahagiakan orang dalam setiap waktu. Ibu kan pengen kampungnya seperti ini? Pengen di Karawang seperti ini? Pengen yang orang Purwakarta seperti ini?
pengen orang Bekasi seperti ini, pengen seluruh kampung di Subang di Jawa Barat seperti ini, gampang. Sukseskan 2024 tanggal 14. Setelah itu saya maju gubernur, saya bereskan kampung seperti ini. Wah asian sing lompatan ibu-ibu ningali cai kieu meni eueuh runtah cenah di dieu eueuh kuntung-kuntung acan cenah ari Kang Dedina sok ka luar negeri tara kieu we muter isuk-isuk neplokan bujur sapi, marab hayam, marab kelinci, marab domba, marab lauk. Kang Dedi ngambek lamun manggih runtah pabalata Kang Dedi morotot. Resep teh? Resep? Alhamdulillah. Coba, ya nyanyi teh. Ini saya pernah nulis lagu dulu ketika ibu saya usianya 40 hari meninggal. Judul laguna Induk. Kaum ibu semuanya, jadi saya hari ini didatangi oleh ibu semua, saya merasa berbahagia. Karena kebahagiaan saya hari ini adalah kebahagiaan membahagiakan ibu. Setelah ibu saya meninggal, itu saya bersumpah di depan kuburannya bahwa saya akan terus menghabiskan waktu untuk senantiasa membantu ibu-ibu di Indonesia, ibu-ibu di Jawa Barat, dan ibu-ibu yang saya temui kesusahan. Dan peristiwanya banyak tuh. Terutama apa hari ini adalah banyaknya anak yang ngambil hartanya tapi tidak mau ngurus ibunya. Hartanya mau tapi ngurus ibunya nggak mau. Saya pernah menemukan seorang ibu tinggal di samping rel kereta api, dikasih makannya lewat jendela oleh tetangga rel kereta api tersebut. Di rel kereta api itu di gubuk kecilnya sudah bau kotoran yang sangat luar biasa, dan saya masuk mengeluarkan ibu itu, dan saya menggaji orang yang memberikan makan dalam setiap hari sampai ibu itu meninggal. Saya urus sampai pekuburannya, dan ternyata ibu itu diusir oleh anaknya setelah rumah yang ditinggalinya dijual oleh anaknya. Untuk itu saya ingin negara ini tidak lalai sama ibu. Negara ini memperhatikan ibu. Saya tadi bercerita memperhatikan dari mulai kehamilannya, ketika sakit negara datang, anak-anaknya di sekolahnya dikasih makan, dibebaskan dari kebiasaan jajan. Kenapa? Yang merusak sistem saraf otak anak-anak kita hari ini bukan biaya sekolah, tapi tradisi hidup yang buruk. Sekolah harus jajan, di rumah harus bayar kuota, dari pagi sampai sore tidak pernah jauh dari HP, motor, diajak ke sawah embung, ke kebon embung, sasapu embung, lalaki teu bisa macul, teu bisa babat, teu bisa ngarit, awewe teu bisa nyese, teu bisa ngistrika, teu bisa nyangu, tapi duit hayang boga. Unggal poe traveling, hiring, dahar kudu meuli, embung jeung luk asin, minimal enog, pindah geus teu beuki. Baju pengen bagus, saya ngalamin bu, ke sekolah pakai bajuna, iya kancingna beureum nu ya bejo. Saya tuh ngalamin. Kancingna coplok, lain diganti bajuna, diganti kancingna, mending mun kancingna sarua. Nengan tilu kekeset, diala kancingna, dijahit, pas dijahit teh
benang nabea. Belah dia benang berem, belah dia hejo, belah dia hidung. Dan kenangan yang terindah dengan ibu apa bagi anak laki-laki yang usianya waktu itu masih belia, memasukkan benang ke dalam jarum. Ayo udah di ucu asupkan teka tinggal kumi ucu asupkan. Dan yang paling menarik, waktu itu belum zaman dokter, paling juga ada mantri di desa. Sakit itu adalah kedekatan anak dengan ibu. Ketika sakit panas, ibunya tidak pernah tidur. Belum zaman paracetamol, belum zaman perawat. Diambillah kain, dicelupkanlah ke air hangat, kemudian diangkat, kering lagi, ditempel, diangkat, kering lagi, ditempel. Ibunya nangis, bari jeung ngomong ka Gusti Allah, Gusti pamindahkeun panyakit ka awak kuring, tong dibikeun ka anakku. Seorang ibu ketika anaknya sakit, maka dia berdoa agar penyakitnya dipindahkan ke tubuh. Tapi seorang ibu yang sedang sakit diusut dua, anaknya gini berdoanya, ya Allah, seumpama ini membuat dia menjadi menderita, cepatlah dia cabut nyawa. Beda. Sehingga saya katakan ini penting. Ibu-ibu dulu ngajinya nggak pinter. Ibu-ibu dulu jarang perkumpulan majelis. Ibu-ibu dulu jarang berdoanya panjang-panjang. Ibu-ibu dulu dimarahin suaminya nangis, dibentak anak-anaknya nangis. Ibu-ibu dulu hanya air mata senjatanya. Tapi ingat, di balik air mata sebagai senjata, doanya Allah mendengar. Anak-anaknya pada sehat, kekayaannya terjaga, kehidupan rumah tangganya baik, dan di antara sekian anaknya yang nakal, ada satu anaknya yang sukses dalam hidupnya dan membawa kebaikan bagi orang tuanya. Saya kalau cerita ibu pasti nangis. Untuk itu, apa yang membuat Dedi survive sampai hari ini? Apa yang membuat? Adalah ibu. Sehingga saya pesan sama Maula, karena ibunya sudah meninggal, sudah tidak ada, maka jadikanlah seluruh rakyat adalah ibunya. Sayangilah dia, cintailah dia. Semoga pertemuan hari ini pertemuan kebahagiaan. Karena sebentar lagi beduk maghrib, ibu harus pulang ke rumahnya. Nanti di sini mungkin kalau ada pas sedap-sedap juga wajar, karena yang hadirnya banyak banget. Kami juga nyiapin makan, tapi bahkan ala kadarnya. Goreng lauk yang ikannya saya yang ngurusnya dari kecil sampai besar. Yang saya ngurus karena itu kebiasaan saya, selalu ngurus ikan untuk dimakan orang, jarang saya jual. Sudah berapa ton ikan itu digoreng terus pokoknya setiap datang kalau mau makan beredahar lo mas. Sama yang dibikin oleh kakaknya saya dan ibu-ibu yang ada di sini. Saya sampaikan salam buat bapaknya di rumah. Sehat selalu, bahagia selalu. Kita berdoa agar hujan segera turun lagi. Karena kalau hujan tidak ada, maka tanaman kita dimungkinkan gagal panen. Kalau sudah tidak ada beras, maka akan jadi problem bagi bangsa ini. Semoga anak-anak kita punya kesadaran untuk kembali ke sawah bagi yang sawahnya ada, untuk membantu orang tuanya, tidak menyusahkan orang tuanya. Karena anak-anak yang berbakti suatu saat akan menjadi orang yang paling mulia di dunia ini. Di kantong ibu ada stiker 20. Nanti titipkan ke tetangganya yang kanan 10, yang kiri 10. Mohon izin salam dari saya. Salam hormat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.